Bencana kelaparan parah, dampak kekeringan panjang yang melanda negeri tanduk Afrika, Somalia, seperti mengempaskan dunia pada memori kelam peristiwa tragedi kelaparan yang pernah melanda Ethiopia beberapa dekade lalu. Tidakkah kita akan semakin pilu jika bencana itu terjadi di tanah air kita sendiri? Hôm năm với mẹ. Năm mấy cái tôm năm liệu anh. Năm liệu. Juli sampai Desember, Botong di sini dalam keadaan kekeringan. Kami tidak dapat air. Memang ada air, tapi kita mesti turun di Tilong. Umpamanya kami kalau ada uang, kita bisa ambil tangki dari Tarus. Datang isi di bak, baru kita berbagi dengan masyarakat yang ada. Biar satu orang satu pikul juga, kita mesti sewa tangki. Tapi kalau tidak ada uang, kami tidak bisa ini. Terpaksa kami mesti diambil air di kali. Kondisi kekeringan di Indonesia ini hampir berlangsung setiap tahun, khususnya pada musim kemarau. Terlebih lagi pada saat ada fenomena El Nino di beberapa wilayah, khususnya di Pulau Jawa, itu kekeringan menyebar cukup banyak dan tren bencana kekeringan di Indonesia itu semakin meningkat. Tantangan permasalahan kekeringan yang khususnya terjadi di Pulau Jawa itu adalah tantangan yang paling berat karena 60% penduduk di Indonesia tinggal di Jawa. Jawa sejak tahun 1995 telah terjadi krisis air. Artinya ketersediaan air yang ada itu lebih kecil dari total kebutuhannya. Dari tahun 95, Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara itu sudah defisit dibandingkan dengan pulau-pulau yang lain. Tren ke depan akan semakin meningkat karena seiring dengan perubahan iklim global yang telah memberikan pengaruh sangat nyata terhadap pola curah hujan. Selain itu juga karena pengaruh degradasi lingkungan, bertambahnya jumlah penduduk akan memperparah terjadinya kekeringan. Ini yang perlu segera diantisipasi karena di satu sisi ketersediaan air semakin berkurang, tetapi di satu sisi demand atau kebutuhan air semakin meningkat sehingga menyebabkan terjadinya krisis air atau kekeringan.
khusus untuk NTT, secara alamiah wilayah NTT itu sudah kering. Artinya dari segi geologinya itu terbentuk dari batuan-batuan kapur, kemudian dari aspek curah hujannya karena berada di wilayah timur menyebabkan curah hujannya juga lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain. Oleh karena itu hal-hal tersebut, curah hujan yang kecil tersebut juga berpengaruh terhadap ekosistem yang ada, sehingga fenomena-fenomena mengenai kekeringan dan sebagainya yang ada di wilayah NTT ini juga sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari oleh masyarakat, termasuk untuk kebutuhan-kebutuhan di dalam penyediaan air bagi segala sumber kebutuhan. Mungkin secara umum dulu, ya daratan ini yang oleh orang asli Dawan ini sendiri menamakan pulau ini Pahmeto, artinya daerah kering. Nah ini disebabkan karena rata-rata hujan dalam hari hujan dalam setahun itu kalau sekarang dalam statistik itu kan 110, berarti ya sekitar paling tinggi itu 3 bulan dalam setahun. Sedangkan selebihnya itu biasanya sudah merupakan musim kering. Ditambah lagi dengan kondisi struktur tanah yang menurut ya orang-orang yang punya keahlian di situ bahwa tanah ini merupakan tanah yang punya rongga yang ya terbuka, sehingga ketika turun air hujan dalam kurun waktu yang singkat, nah begitu air kalau banyak yang di permukaan dia bisa lari terus sampai di laut, tapi juga kalau yang sisa itu dia terendam ke bawah, sehingga kebanyakan yang air yang ada itu adalah sungai di bawah tanah. Jadi air tidak pernah dia terendam atau dia misalnya bertahan di permukaan. Nah ditambah dengan nanti musim kering yang berkepanjangan, maka air itu akan dia menguap baik oleh panas matahari maupun oleh angin. Sehingga memang terasa bahwa ya kering daerahnya. Kalau di musim hujan kelihatan hijau, tapi kalau di musim panas semua dalam keadaan coklat. Itu keadaan rata-rata yang terjadi sini. Kalau berbicara tentang wilayah kekeringan di Kabupaten Kupang, hampir sekitar 90% wilayah di Kabupaten Kupang ini termasuk kategori daerah kering. Nah, dengan kondisi yang demikian itu tentu juga akan memberi kontribusi terhadap luas wilayah yang termasuk status kering di NTT, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga memang dia masuk kategori terancam kekeringan setiap tahun. Keadaan panas ini dia semakin meningkat. Itu yang nanti secara global orang mengatakan, memang semua mengakui bahwa pemanasan global itu sedang meningkat. Tapi itu juga disebabkan oleh ekonomi, aktivitas ekonomi sebagian besar penduduk. Untuk Kabupaten Kupang yang jumlah KK-nya mencapai 70.000 lebih. Nah itu lebih dari 85%, hampir ya 90% itu sebagai petani. Tetapi sistem pertanian yang ada itu masih cultivation, itu tebas bakar. Jadi mereka kebanyakan tiap tahun di musim kering bagaimana mereka mulai membersihkan itu ditebas lalu kemudian dibakar. Nah berarti bahwa pembabatan hutan masih berlangsung. Artinya deforestasinya dia akan terus menerus, penebasan hutan dia akan terus. Itu berarti bahwa situasi kepanasan dia akan terus meningkat.
Kalau untuk kondisi air, kita mulai musim penghujan dari bulan Desember sampai dengan bulan Mei kita masih bisa menikmati air yang kita peroleh dari tampungan air hujan di rumah masing-masing. Tapi ketika kita mulai masuk bulan Juni, satu-satunya sumber air yang dapat memenuhi kebutuhan hidup masyarakat di Dusun Rinin, Desa Erbaun ini, itu dari sumber air embung ini ditambah dengan satu sumber mata air yang kecil namanya sumber air Oehau Veto. Itu yang debit airnya sangat kecil, tetesannya sangat kecil sekali, dan itu yang kami pakai. Itu dipakai untuk memenuhi kebutuhan minum, lalu mandi, cuci, dan kakus, bahkan untuk keperluan memberi minum ternak-ternak. Karena kebetulan di sini daerah peternakan. Kalau yang di Oesain, di Dusun Oesain, itu mereka pergi dan menggali pasir di sungai itu, lalu mereka menanti beberapa waktu supaya airnya bisa tertampung dan menjadi bersih, baru mereka bisa timba dan menuangkannya dalam jergen-jergen untuk dibawa pulang, dipakai di rumah maupun untuk minuman ternak. Memang akibat adanya kekeringan atau adanya sedikit perubahan cuaca di wilayah Indonesia Timur, khususnya di wilayah lahan kering, cukup mempengaruhi ketahanan pangan masyarakat. Untuk beberapa rumah tangga hasil studi, memang untuk beberapa tahun terakhir ini, mulai dari bulan Agustus sampai ke musim tanam kedua, Februari, itu hampir 83% penduduk tidak punya makanan lagi. Dalam arti bukan mereka tidak makan, tapi mereka mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak layak dikonsumsi. Jadi ketika terjadi paceklik dalam hal kekurangan makanan karena gagal panen, maka kebanyakan masyarakat harus hidup dengan dukungan dari alam. Dukungan dari alam itu misalnya ada binatang-binatang hutan yang mereka kejar, tapi juga makanan-makanan yang lain ya. Tadi saya katakan misalnya yang pada umumnya itu yang namanya putak, itu dari pohon gewang, itu batangnya dikeringkan, ditumbuk, nanti kemudian menjadi tepung yang mereka bisa gunakan untuk makan. Yang mereka bisa juga makan pisang, tetapi memang pisang yang tidak layak dimakan. Karena sebenarnya belum saat dipanen, mereka harus panen. Ada yang memang sudah harus dibuang, tapi mereka tidak buang. Ini mereka konsumsi. Itu memang fakta. Itu salah satu dampak dari kekeringan yang berkepanjangan dan belum ada solusi-solusinya. 10 tahun ke depan, saya kira akan mengalami rawan pangan dan rawan krisis yang luar biasa.
yang dampaknya kita Indonesia bisa melebihi dari daerah-daerah di Afrika Selatan, India dan Pakistan, Sri Lanka. Lebih. Karena tingkat pertumbuhan kita cukup serius. Sehingga kalau ini tidak ditangani 10 tahun ke depan, sehingga kita akan mengalami hal rawan pangan yang tidak bisa teratasi. Baik dengan impor, dengan berapa uang pun. Karena kita mau impor saja, negara-negara di dunia juga mengalami hal yang sama. Sehingga stok pangan dunia, mereka akan tahan untuk tidak impor. Sehingga kalau kita tidak mempersiapkan secara lokal, stok ketahanan pangan kita, sehingga sangat buruk. Dan dampaknya sudah mulai terasa di berbagai daerah di Indonesia, khususnya di wilayah NTT, baik di Kabupaten TTU, Kabupaten Kupang, Belu, dan TTS, Sumba Timur. Kekeringan di Indonesia sebenarnya dapat diatasi, sehingga bisa menghindarkan masyarakat dari bencana. Sebagai lembaga penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menaruh perhatian serius pada masalah kekeringan. Konsep penanggulangan bencana tidak hanya tatkala bencana datang, tetapi meliputi langkah-langkah pencegahan. Sesuai dengan fungsi BNPB, yaitu sebagai koordinator, sebagai komando, dan sebagai pelaksana di dalam kegiatan-kegiatan penanggulangan bencana. Pada saat terjadi kekeringan, maka BNPB memainkan perannya selain melakukan koordinasi dengan kementerian lembaga yang menjadi focal point atau leading sektor di dalam penanganan kekeringan. BNPB juga memainkan perannya untuk melakukan bantuan-bantuan atau upaya penanggulangan kekeringan. Seperti yang dilakukan, meminta kepada unit pelaksana teknis hujan buatan BPBT untuk melakukan operasi hujan buatan untuk mengatasi kekeringan, baik yang menimbulkan dampak kebakaran lahan dan hutan maupun kekeringan pertanian maupun kebutuhan penyediaan air. Pada daerah-daerah tertentu ada sering terjadi juga kekurangan air pada saat musim panas, dan demikian itu maka pemerintah selalu berusaha untuk mengantisipasi persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat di daerah-daerah yang terancam karena kekeringan ini. Kalau kita bicara tentang strategi untuk menghadapi bencana kekeringan, pertama itu bagaimana kita mampu menangkap air hujan dan kita simpan, entah disimpan di atas permukaan tanah atau dalam bumi, yang satu saat kita dapat menemukan air itu. Jadi proyek jangka panjang kita itu water planting dan water harvesting, menanam air atau menyimpan air. Ini tidak bisa tidak. Karena sebenarnya bukan tidak ada hujan kekeringan ini. Kan tidak pernah kita mengalami kekeringan yang luar biasa. Ada kekeringan panjang yang kita katakan El Nino, dan ada musim hujan yang cukup sporadis yang kita katakan La Nina. Ini sebuah kebalikan. Nah, pada saat terjadi hujan yang banyak atau La Nina, kita menampung air sebanyak-banyak mungkin dalam bentuk cek dam atau kita menanam air. Sehingga tidak bisa tidak. Ini proyek jangka panjang. Kemarin waktu rapat koordinasi tingkat nasional dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, program kita juga kita usulkan untuk salah satunya adalah embung-embung. Ya, kita memperbanyak embung-embung, lalu kita juga berusaha untuk bagaimana membangun irigasi di daerah-daerah sungai sehingga bisa merubah pola pikir masyarakat daripada cara bertanam dengan lahan kering menjadi cara bertanam lahan basah. Yang kedua, konservasi daerah pegunungan dengan tanaman kehutanan, tanaman peternakan, dan tanaman-tanaman industri, karena fungsinya sekalian punya fungsi ekologi untuk menahan limpasan air atau runoff pada saat musim hujan yang sporadis di lahan kering, dan punya nilai ekonomi beberapa tahun kemudian untuk persiapan papan kayu bakar, tanaman peternakan atau pakan ternak,
dan kebutuhan perumahan. Itu hal yang kedua barangkali. Kenapa tanam paksa tanam? Tanam paksa ini saya mengcopy cara yang dulu dilakukan oleh pemerintahan Hindia Belanda. Masyarakat kita disuruh harus tanam. Nah, mereka menanam tanaman-tanaman bukan asal menghijaukan, tetapi tanaman hijau yang sekali tanam dia mampu memberikan penghasilan tiap-tiap tahun, yaitu tanaman-tanaman ekonomi produktif seperti misalnya mangga, seperti misalnya kemiri, seperti jambu mente dan sebagainya. Sekali dia ditanam, dia ketika dia berbuah, dia memberikan hasil tiap-tiap tahun. Karena memberikan hasil tiap-tiap tahun, maka orang tidak akan membabat itu. Berbeda dengan sistem menanam misalnya kayu jati. Dia memang akan tanam sekali, dia tidak langsung dipanen tiap-tiap tahun. Tapi sekali dipanen, dia juga akan dipotong seluruhnya. Nah, sehingga kami di dalam seleksi apa yang kami tanam, kami menginginkan agar tanam paksa ini adalah tanaman yang menghasilkan buah tiap-tiap tahun. Ketika tanaman yang begitu banyak yang menghasilkan buah tiap tahun, maka orang akan berhenti untuk menebas hutan. Bahkan dia akan semakin terdorong untuk tanam. Lalu paksa tanam, yaitu tiap orang harus tanam. Mulai dari bupati juga tanam, ya wakil bupati tanam, semua pimpinan tanam, bapak di rumah tanam, mama juga tanam, anak-anak tanam. Hal yang ketiga memang kita harus mensubsidi beberapa sarana produksi pertanian di daerah-daerah yang memungkinkan kita genjot produksi agar apabila terjadi kekeringan di daerah-daerah tertentu atau daerah-daerah pegunungan, ini terjadi aliran makanan yang daerah yang produksinya tinggi yang kita fokus dan menjadi keseimbangan, terjadi keseimbangan pangan di sana. Jadi bisa saja terjadi nilai tukar antara daerah pegunungan yang daerahnya kering dulunya akibat adanya tanaman kehutanan yang berhasil, peternakan yang berhasil di sana bisa tertukar dengan tanaman-tanaman pangan di daerah landai yang kita fokus dengan tanaman-tanaman biji-bijian dan lain-lain. Saya kira tiga hal ini menjadi tiga hal makro yang sangat penting. Secara psikologis masyarakat di sini merasa ini sudah bagian dari perjuangan hidup mereka. Karena itu mereka enjoy saja, mereka menerima apa adanya dengan keadaan seperti ini. Tetapi di balik itu mereka juga sering menyampaikan permintaan jika boleh masyarakat di sini juga bisa mendapatkan perhatian ketika ada upaya-upaya untuk pengadaan air bersih.